Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya sedang bersama sebuah motor dual purpose yang karakternya bertenaga serta cocok banget buat postur orang-orang Indonesia. Nah kenapa bisa begitu? Karena ini adalah Kawasaki KLX 230S alias versi small. Nah, sebenarnya kayak gimana sih karakter mesinnya, handlingnya, posisi berkendaranya, dan sebagainya? Tentu saja simak sampai akhir, jangan kemana-mana. Tonton terus video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang impresi berkendaranya, kita bahas dahulu latar belakang motornya. Jadi ini adalah KLX 230S atau small, versi yang pendek. Jadi memang versi yang paling murah juga, harganya 49,9 juta on the road Jakarta. Ini selain lebih murah dari KLX 230 SE, dimensinya juga memang yang paling ceper. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan yang SE adalah yang utama suspensi depan ya. Kalau yang S ini pakai teleskopik, kalau yang SE pakai upside down. Kemudian bedanya lagi adalah tentu saja dimensinya, terutama teman-teman. Karena biar ceper, maka suspensi depan jarak mainnya juga cuma 158 mili, sementara yang belakang 168 mili, itu lebih pendek dibanding yang SE. Kemudian tinggi joknya, nah ini cuma 830 mili teman-teman. Sementara kalau yang SE mencapai 885 mili, bedanya banyak ya. Nah makanya ini ramah banget buat postur orang-orang Indonesia. Naik ini dijamin nggak jinjit lah, jinjit pun paling sedikit banget. Kita langsung praktekin aja. Jadi saya tingginya 173 cm. Kalau naik ke joknya tuh lihat, kaki masih nekuk teman-teman, lututnya ya, sama sekali nggak jinjit. Ya memang sih saya pakai sepatu boot ya yang lumayan tinggi, tapi ketika pakai sepatu cat yang tipis pun saya masih bisa napak banget. Bahkan Popo ya yang tingginya 165 mili, dia naik ini nyaman banget. Dia bilang cuman jinjit dikit banget, jadi masih napak banget, aman banget. Dan kenapa begitu? Padahal tinggi joknya 830 mili, tentu saja karena khasnya motor dual purpose ya atau trail, saat kita dudukin itu suspensinya ada amblesnya, bles ya. Kemudian tentu saja ditunjang juga dengan jok yang tipis ramping, jadi paha tidak ngangkang gitu ya. Makanya lihat, nyaman banget teman-teman, napak banget. Nah ini makanya saya bilang cocok banget buat postur orang-orang Indonesia. Duh, enak ya. Jadi kalau kita lagi berkendara, ketika berhenti itu nggak khawatir jinjit susah napak ya. Terus kalau lagi mungkin off-road, masuk-masuk ke trek, kadang-kadang kan jalurnya nggak rata ya, mau napak kalau pakai ini dijamin nggak akan kesusahan. Enak gitu teman. Jadi mengontrolnya mudah. Kemudian bagaimana dengan karakter motornya? Oke, kita sekarang bahas handling ya. Jadi tentu saja ini sebuah motor dual purpose, yang utama pastinya adalah karakter suspensinya empuk teman-teman. Bisa kita lihat ya, kita ayun. Walaupun jarak mainnya cuma 158 mili, tapi ini masih cukup banget teman-teman. Sama sekali nggak pernah mentok ya, dan pastinya empuk banget. Demikian juga yang belakang, ini dengan jarak main 168 mili, tuh lihat empuk juga ya. Nah ini tuh saja memberikan kenyamanan saat kita berkendara di segala macam kondisi medan teman-teman. Masuk ke jalan kampung yang rusak-rusak, kita nggak perlu khawatir jeduk, sakit badan ya. Pokoknya terabas saja enak. Kemudian kalau ketemu jalan mulus di perkotaan, ada polisi tidur, nggak perlu ngerem teman-teman, bablas terus aja, lurus enak, nyaman. Lalu karena ini pakai ban yang model kembang tahu ya, tapi kembang tahunya bukan yang kayak yang KLX 230R ya, yang tahunya gede-gede banget. Kalau ini masih sedengan ya, jadi ketika di jalan gravel masih enak, jalanan tanah juga masih oke ya. Terus buat ketemu lumpur masih cukupan lah, walaupun nggak se-ngegrip yang R ya, tapi ini cukup lah. Dan karena kembangannya nggak terlalu gede-gede banget, di jalan raya pun masih cukup nyaman ya, walaupun bunyi berisik gerut, dan kalau agak kencang kita dan nikung-nikung itu pastinya akan ada efek kayak lendutan ya, karena ya profilnya model kotak-kotak gitu, jadi gripnya nggak semaksimal ban aspal. Jadi kalau di jalan raya ya kecepatannya nggak perlu pol-polan ya, nikung juga nggak usah kenceng-kenceng. Tapi ya itu, karena utamanya ini kan motor dual purpose, artinya 70-80% untuk dipakai di jalan-jalan yang off-road. Makanya ini pas banget ya bannya. Gitu. Kemudian kalau handling ya, dengan bobot motor yang masih cukup rasional ya, 134 kilo, artinya mirip-mirip dengan R15 ya, CBR. Jadi nggak terlalu berat teman-teman ya. Buat berkendara harian ya, ini masih cukup lincah, sangat bisa diandalkan. Kalaupun masuk trek terus roboh,
berdirinya juga nggak berat-berat amat sih ya. Karena ini mirip-mirip dengan WR 155R teman-teman, yang 150 cc tapi pakai radiator dia, makanya cukup berat gitu. Nah, kalau posisi berkendara, pastinya ini khas motor dual purpose ya. Dia tuh jarak stang dengan jok deket ya, jadi kita badannya kayak deket banget. Karena ini biar mengontrol motor saat di berbagai macam kondisi jalan biar bisa maksimal ya, fleksibel. Karena kita bisa maju mundur, kan? Nah ini kalau lagi pas tanjakan kan kita harus maju gini, kontrol. Pas di turunan kita bisa mundur gini. Nah jadi enak. Kemudian untuk joknya, ini ya memang ramping ya. Dan ketebalannya bagian tengah sih cukup lumayan teman-teman yang kita dudukin ya. Cuma ya tetap namanya jok trail yang cukup tipis ramping. Jadi kalau kita perjalanan lama ya di atas 1 jam memang cukup pedes ya rasanya ya. Nah jadi kalau udah pedes ya istirahat mungkin waktunya ya. Diingetin jangan jalan terus, istirahat gitu. Oh ya catatannya yang jangan kaget adalah karakter ini ya teman-teman. Handling stangnya itu kayak ada sedikit kaku ya teman-teman, mirip dengan waktu impresi saya naik KLX 230 SM ya, yang Supermoto, ini mirip ternyata. Jadi memang mungkin sudah karakternya ya, settingan di bagian area komstirnya atau suspensinya gitu, agak kaku dikit. Cuma kalau kita udah pakai lama ya, ini saya pakai udah lebih dari 500 kilo, jadi kayak udah adaptasi, kayak udah lupa ya, udah kontrolnya udah biasa aja gitu. Cuma ya pas awal-awal jangan kaget aja. Nah teman-teman, walaupun KLX 230S ini ceper, tapi bagian bawahnya tetap aman teman-teman dari kemungkinan terbentur ya, karena ini masih lumayan tinggi. Ini tingginya 210 mili teman-teman. Tuh, jadi masih tinggi ya, dan bagian bawah ini ada rangka yang memeluk mesin. Jadi kalau ada benturan yang kena pasti sasisnya dulu. Jadi relatif aman. Oke, sekarang kita ngomongin dapur pacunya. Jadi kenapa tadi saya bilang motor ini udah tenaganya cukup banget? Karena emang dapur pacu 1 silinder SOHC 2 katup berpendingin udara, kapasitasnya 233 cc, sudah injeksi, tenaga maksimalnya cukup besar teman-teman, 18,8 HP dengan torsi 19,8 Nm. Ini asli cukupan banget teman-teman. Ketemu tanjakan kayak apa juga nggak akan kedodoran. Beda dengan kalau KLX 150 ya, KLX 150 kan memang cukup lemes ya performanya. Nah kalau pakai ini dijamin nggak akan kekurangan teman-teman. Cukup banget teman-teman yang saya rasain ya, nggak pernah kekurangan tenaga gitu lah. Dan karakter mesinnya tuh saja khas motor dual purpose teman-teman. Jadi tenaga dan torsi di tarikan awalnya kuat ya, karena memang biar cocok buat kalau ketemu tumbuh tanjakan gitu. Cuma ada catatannya ya, mesin KLX 230 ini seperti dengan generasi yang awal. Dia minusnya yang pertama adalah stasionernya tinggi teman. Jadi ketika kita tutup gas tuh kayak tetap ngeloyor. Ini repot kalau kita ketemu turunan panjang ya, akan ngeloyor banget. Jadi deselerasi benar-benar tergantung dengan rem. Kemudian yang kedua adalah mesin ini punya vibrasi yang cukup lumayan terasa, terutama di RPM tinggi ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lagi belusukan, main-main off-road, itu jarang banget merasakannya karena jarang main sampai RPM tinggi. Yang cukup sering terasa adalah kalau kita pakainya di jalan raya ya, dalam perkotaan kita perlu kencang-kencang lari di atas 80 ya, 90, apalagi kita 100 km per jam, itu di stang kerasa banget, lumayan vibrasinya kerasa banget. Oh ya, bukti bahwa motor ini punya akselerasi cepat tentu saja bisa dilihat dari hasil tes akselerasinya ya, pakai racebook nih, bisa dilihat di sini. Angkanya cukup cepat ya. Walaupun terus saja jangan dibandingkan dengan motor jalan raya ya, ini motor trail. Terus top speednya juga nggak tinggi-tinggi amat ya, karena memang bukan buat kebut-kebutan, cuma sekitar 121 km per jam di speedometernya gitu. Jadi gitu teman-teman, performa mesinnya menjadikan salah satu poin penting dari KLX 230 ini, karena ternyata sangat cukup banget ya, nggak perlu namanya pura-purapan gitu, saya rasa udah nggak perlu lagi. Oh iya, dengan karakter mesin yang responsif, apakah akan jadi boros? Ternyata nggak juga teman-teman. Hasil tesnya, konsumsi bahan bakarnya adalah ternyata dapat 30 km per liter teman-teman. Jadi cukup moderat ya untuk sebuah mesin dengan kapasitas 233 cc. Nggak boros, juga nggak irit-irit banget. Dan masih ngomongin tentang konsumsi bahan bakar, yang menarik adalah ini kan tangki bensinnya punya kapasitas 7,5 liter. Ternyata ketika fuel meter di speedometer kedip, ketika diisi masuknya cuma 5 liter. Berarti ketika kedip ini di tangki masih ada 2,5 liter teman-teman. Masih banyak tapi udah kedip, udah diingetin. 2,5 liter artinya dengan 1 liter 30 masih bisa melaju 75 km lagi.
Jadi kalau udah mulai kedip nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah langsung panik ya. Masih bisa 75 kilo, masih jauh gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin fitur-fitur andalannya. Dari pertama yang langsung kita lihat adalah lampunya teman-teman. Lampunya itu saja sudah full LED ya, pastinya sorotnya itu putih dan cukup terang teman-teman. Bukan terang banget, tapi bukan yang redup. Jadi cukupan ya, masuk-masuk ke pinggiran hutan itu misal ya, berjalan harian masih cukup lumayan lah terangnya. Lalu kalau turun ke bawahnya, ini suspensi depannya yang teleskopik yang tadi saya sudah sebutin. Ini punya fitur ini teman-teman, pelindung ya, pelindung asnya ya, udah ada karetnya. Jadi biar lebih awet ya, karena kotoran tidak nempel ke as sehingga sealnya nggak gampang bocor. Kemudian turun ke bawahnya, ini roda depannya tuh saja sudah pakai pelek aluminium teman-teman. Ini lebarnya 1,6 in dengan ring 21 lebarnya. Kemudian pastinya sudah ada lubang juga teman-teman, ini buat masang stopper ya. Kalau ternyata memang mau dipakai buat main full yang off-road agak berat ya, pastinya biasanya tekanan ban dikurangin ya, biar nggak muter, biar nggak putus pentil ban dalamnya, maka perlu ditambahin stopper. Nah, ini udah ada lubangnya. Kemudian di kiri bisa kita lihat adalah remnya, tadi yang saya sebut sudah cukup mumpuni ya. Ini kinerjanya, dia pakai cakram yang mana sudah model bergelombang ya, bisa membuang kotoran dan cakep kelihatan. Dikawal kaliper 2 piston teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke atas, kita lihat panel instrumennya ya, atau speedometernya. Oke teman-teman, layarnya sudah pasti digital dan infonya ada beberapa macam ya. Yang utamanya tadi fuel meternya, yang mana kalau kedip artinya bensin masih 2,5 liter. Di sampingnya ada jam, lalu ini ada speedometernya, lalu di bawahnya ada odometer trip A dan trip B. Kemudian di sisi sini ini sebenarnya bukan gear position ya, ini adalah ada lambang aki teman-teman. Jadi kalau pengisian tidak normal, lambang akinya akan nyala. Nah sementara ini yang di sebelahnya, ini yang kalau dikontak on warnanya merah, ini sepertinya buat lambang tekanan oli ya, cuma kok tidak ada lambangnya ya, mungkin fungsi lain ya. Lalu ada lampu-lampu ya, ada netral, ada sen, kemudian ada lampu cek engine, dan ada 2 tombol, satu buat milih, satunya buat reset gitu. Oh ya, catatan tambahan teman-teman, minusnya atau catatannya adalah panel instrumennya ini ngadepnya terlalu lurus teman-teman, terlalu ke atas. Jadi kalau kita duduk, posisinya itu kayak kurang enak dilihat ya, kurang miring sedikit ke arah pengendara. Cuma memang kalau kita lagi berkendara dengan posisi berdiri, jadi pas sih. Cuma kan kita lebih sering duduk ya dibanding berdiri. Harusnya sih dimiringin dikit nih. Masukan sih buat Kawasaki. Nah, di belakangnya ada stangnya teman-teman. Nah, kalau yang S ini pakai stang pipa, ada penguat di atasnya ya biar lebih kaku. Lalu di kanan kirinya ada panel saklar yang isinya standar aja sih ya. Ini engine cut off, tombol starter. Jadi buat nyalain cuma pakai elektrik ya, nggak ada kickstarter. Kemudian kalau geser kiri, ini ada beberapa tombol, lampu jauh dekat, sen, dan klakson. Terus hand gripnya, itu saja standarnya motor trail ya, permukaannya kasar banget, lalu di sininya tuh lebar banget teman-teman. Dan nggak terlalu panjang ya permukaannya, tuh ngepas banget ketika digenggam. Gitu, kita geser ke belakangnya lagi, kita bisa temukan tangki bensinnya teman-teman, yang mana model tutupnya datar banget gini, sporty ya, dan kalau dibuka bukanya ke belakang gini. Ini cukup pakai RON 90 saja teman-teman, karena rasio kompresinya cuma 9,4/1, jadi rendah banget ya. Kalau pakai RON 92 rasanya ketinggian. Kemudian belakangnya ada jok yang model memanjang. Mundur lagi ada lampu sen, lampu rem, yang mana semua masih bohlam ya. Kemudian ada spatbor mungil yang juga sekaligus dudukan plat nomor. Terus ke bawahnya kita bisa lihat adalah roda belakang. Nah, roda belakangnya tentu saja ring 18 ya, yang dibalut dengan ban 410 ring 18. Peleknya sama itu saja juga aluminium, ada dudukan buat stopper. Kalau ini lebarnya 1,85 dan terpasang di lengan ayun yang model pipa kontak keker gini ya. Dan suspensinya itu saja tunggal teman-teman. Dan ada setelan pilotnya. Nah, remnya pastinya juga cakram, model bergelombang, dan kawal kaliper 1 piston. Kemudian kalau di sisi kiri, rantainya sudah ada buat pengamannya ya di bawahnya ya. Jadi kalau lagi mengayun-ngayun tidak akan terlepas karena sudah ada guide-nya. Nah, detail-detail lainnya teman-teman tentu saja khas motor dual purpose ya. Kayak ini nih, pijakan kakinya, permukaannya sudah kasar banget ya, tajam-tajam gini dan dari besi. Tentu saja biar nggak licin ketika diinjek. Termasuk juga ini nih, pedal remnya juga sama nih ya, bergerigi.
Oke, itu dia teman-teman review kita kali ini tentang Kawasaki KLX 230S. Seperti saya sebut di awal, ini motor cocok banget buat teman-teman cari motor dual purpose yang bertenaga dan ramah banget buat postur orang Indonesia. Karena ya memang ceper tentu saja utamanya. Fitur-fiturnya cukupan ya, motor dual purpose kan nggak butuh yang canggih-canggih banget ya. Cukup lah ya, speedometer digital, ada fuel meter utamanya ya kan. Lampunya LED, sorotnya cukup terang, rem sudah cakram di kedua roda. Kemudian suspensinya walaupun ceper tetap empuk, tetap enak. Ya oke lah ya teman-teman, ini speknya ya buat yang butuh motor dual purpose dengan spek cukup mumpuni. Dan harganya 49,9 juta atau 50 juta kembali 100.000. Cukup tinggi ya. Cuma ya worth it lah ya dengan spek tadi yang didapat. Masih jauh lebih terjangkau ya dibanding beli dual purpose yang impor ya, yang udah bisa 100 jutaan. Ini masih cuma setengahnya. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kemudian follow juga IG kami otomotif_tv. Kalau IG saya pribadi aan_otomotif. Dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau mau.